Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Sadaqallahul azim. Arti ayat, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan derajat, beberapa derajat kemuliaan kepada orang-orang yang hidupnya beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kepada mereka yang telah diberikan Allah ilmu pengetahuan, dan kepada mereka yang selalu berkreativitas melakukan hal-hal yang mulia. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga akan meminta pertanggungjawaban itu dalam kehidupan ini. Bapak Ibu yang kami muliakan, para generasi bangsa, generasi emas Yayasan Pendidikan Sofiatul Amaliyah, dan seluruh generasi bangsa di Indonesia yang kami cintai, bahkan di seluruh penjuru dunia. Sejatinya dalam kehidupan ini semua kita sangat mendambakan bahwa kita menjadi manusia yang bermartabat, manusia yang memiliki derajat kemuliaan, mulia di dunia, bahkan nanti mulia di akhirat, mulia di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk mencapai derajat yang penuh dengan kemuliaan itu, menjadi manusia yang bermartabat, merujuk kepada Al-Quran surah Al-Mujadilah ayat 11, setidaknya ada 3 hal yang harus kita perjuangkan di dalam kehidupan ini. Yang pertama, yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengangkat derajat, memberikan kemuliaan, martabat yang mulia kepada mereka orang-orang yang beriman. Itulah mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka yang takut kepada Allah, mereka yang malu untuk melakukan apa yang dilarang Allah dalam kehidupan ini, sehingga mereka selalu ingin mempersembahkan yang terbaik dalam kehidupannya. Orang-orang yang bertakwa itulah yang akan mengangkat derajat dan kemuliaan mereka di atas segala-galanya. Ada beberapa indikasi orang-orang yang bertakwa itu. Yang pertama, orang yang bertakwa itu adalah mereka orang yang selalu mau melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Mereka menjadi agent of change, selalu berusaha menjadi yang terbaik. Mereka tidak saja menjadi orang soleh, baik secara individual, tapi mereka mampu menjadi orang muslih, mengajak orang lain dalam kebaikan, bahkan melakukan perubahan di atas segala kesalahan yang terjadi dalam kehidupan ini. Al-Quran menyebutkan itu dalam surah Hud ayat 117. Wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bidzulmin illa wa ahluha muslihun. Dan tidaklah Tuhanmu akan menghancurkan bumi ini, dan terlalu mudah bagi Allah menghancurkan apa yang ada di langit dan di bumi ini, kecuali di negeri itu masih ada orang-orang yang muslihun. Itulah mereka yang selalu membawa perubahan, mereka yang selalu mengajak orang dalam kebaikan, dan selalu melakukan berbagai reformasi, transformasi ke arah kehidupan yang lebih baik dalam kehidupannya. Bapak Ibu, para generasi emas, generasi bangsa yang kami muliakan, orang-orang yang bertakwa itu juga adalah mereka yang selalu cinta kepada tanah airnya. Dia membangun semangat nasionalisme yang sangat tinggi. Kita harus menyayangi, mencintai negeri pertiwi Indonesia. Disinilah kita dilahirkan dan dibesarkan. Inilah 4 pilar bangsa juga yang harus kita terapkan dalam kehidupan ini. Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI. Kita cinta kepada negeri ini.
Kita tidak ingin di negeri ini terlalu banyak air mata, darah yang mengalir karena berbagai kejadian yang tidak kita inginkan. Negeri ini merupakan warisan dan titipan Allah kepada kita, yang harus kita kembangkan sumber daya alamnya. Kita harus bersatu padu membangun negeri pertiwi yang kita cintai sesuai dengan kapasitas kita. Itulah pribadi takwa yang juga memiliki semangat nasionalisme yang sangat tinggi. Kemudian, indikasi orang yang bertakwa sebagai manusia yang bermartabat itu juga adalah mereka orang yang memiliki religius rasional. Religius rasional itu artinya mereka orang yang selalu mendapatkan cahaya keimanan dalam hidupnya. Mereka yang selalu mendapatkan cahaya kebenaran dalam kehidupannya. Religius rasional. Rasional itu adalah manifestasi daripada akal yang sehat. Nah, sehingga pribadi takwa itu mereka akan senantiasa mampu mencerahkan, berpikir dengan akal yang sehat. Sehingga pribadi takwa, manusia yang bermartabat itu, pikirannya, perbuatannya, tindakannya tidak akan meresahkan orang lain. Perilakunya tidak akan menimbulkan kegundahan di tengah masyarakat. Dia tidak suka mengada-ngada, nyeleneh kalau bahasa orang sekarang. Tidak berbuat sesuatu yang tidak bisa diterima di tengah masyarakat. Dia selalu religius rasional. Dia mendapatkan pencerahan, cahaya iman, akalnya sehat, sehingga dia mampu membawa kedamaian dan menjadi pencerah di tengah kehidupan masyarakatnya. Bapak Ibu yang kami muliakan, generasi emas yang kami banggakan di seluruh negeri pertiwi, bahkan di seluruh penjuru dunia ini. Yang kedua, menjadi insan yang bermartabat itu, selain kita harus menjadi pribadi yang takwa, yang kedua, jadilah kita orang yang senantiasa meningkatkan keilmuan kita dalam kehidupan ini. Long life learning. Sepanjang hidup ini, jangan pernah berhenti untuk belajar. Cinta kepada ilmu pengetahuan. Itu yang disebut dengan intellectual influence. Manusia yang bermartabat itu adalah mereka yang berilmu, berwawasan, berpengalaman, dan kemudian ilmu yang mereka miliki berdaya guna di tengah masyarakat. Masyarakat bisa menerapkan ilmunya, apalagi ilmu yang dilandaskan dengan nilai-nilai moralitas. Jangan kita lupakan al-adabu fauqal ilmi, bahwa adab, moralitas di atas ilmu. Sungguh bermartabat orang-orang yang berilmu dan juga mereka orang yang beradab. Tetapi orang yang berilmu tanpa beradab, ini tidak akan mengangkat martabat mereka sendiri, tapi akan meruntuhkan nilai-nilai kemanusiaannya. Maka pribadi takwa itu sesungguhnya adalah pribadi yang cerdas, dan dia mampu membawa pengaruh, dia membawa kedamaian bagi sekelilingnya, dan dia mampu menjadi teladan di tengah masyarakatnya, karena ilmunya dilandasi juga dengan nilai moralitas yang agung. Hari ini kita sangat membutuhkan, bahkan merindukan keteladanan orang-orang cerdas yang bisa menjadi teladan dengan dasar keimanan dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang kami muliakan, para generasi emas yang kami banggakan. Dan yang ketiga, manusia yang bermartabat itu adalah mereka yang senantiasa memiliki kreativitas. Mereka yang tidak pernah berinovasi. Mereka yang senantiasa tampil sebagai khalifah Allah di muka bumi ini. Mereka sadar bahwa kita hadir di bumi Allah ini, kita sebenarnya adalah sebagai wakil Tuhan. Dan Allah berikan kepada kita bumi ini supaya kita mampu mengelola bumi ini dengan baik, mengembangkan sumber daya alam, mengembangkan sumber daya manusia, supaya nanti kita mampu mempertanggungjawabkan apa yang sudah kita lakukan selama kita hidup di bumi yang fana ini. Kita sadari, hidup ini adalah amanah, dan suatu saat Allah akan meminta pertanggungjawaban itu. Siapa yang hidupnya menjalankan amanah, Allah akan berikan martabat dan kemuliaan. Tetapi siapa yang mengkhianati kehidupan ini, maka juga Allah akan mendatangkan kepadanya kesengsaraan
di dunia bahkan di akhirat. Marilah kita mainkan, kita perankan ketiga hal ini untuk mengangkat derajat kita sebagai manusia yang bertakwa, manusia yang memiliki intelektual, ilmu pengetahuan, dan manusia yang senantiasa berkarya, berkreativitas, dan menghasilkan gagasan-gagasan yang cemerlang, karya-karya monumental yang akan menjadi kenangan sepanjang masa. Demikian, semoga bermanfaat. Insya Allah kita semua termasuk insan yang bermartabat. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.